Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahriali SPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Batam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1, di mana pada modul ini adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sangat erat hubungannya dengan materi pada modul-modul sebelumnya, yaitu salah satunya adalah pada modul filosofi pendidikan. Kemudian yang kedua tentang bagaimana kita calon guru penggerak dalam pemberian dan menerima pengetahuan tentang coaching, tentang pembelajaran sosial dan emosional. Semua itu erat hubungannya. Jadi betul-betul bagaimana materi ini terkoneksi dalam satu kesatuan, dalam bagaimana kita seorang guru untuk mengambil sebuah keputusan dan menjadi pemimpin di dalam pembelajaran. Pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap filosofi Pratap Triloka, yaitu sebuah konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, di mana terdapat unsur penting di dalamnya, yaitu ing ngarsa sang tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Filosofi Pratap Triloka tersebut, khususnya ing ngarsa sun tulodo, telah memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa seseorang atau seorang guru harus memberikan teladan atau contoh praktik baik kepada murid-muridnya dalam setiap pengambilan sebuah keputusan. Di dalam koneksi antar materi dari modul 1, modul 2, dan pada saat ini modul 3 sangat erat hubungannya. Terdapat nilai-nilai yang sangat berharga di sana, yaitu salah satu nilai tauladan, contoh kita sebagai seorang guru dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini kita bisa lihat pada peristiwa atau kegiatan coaching yang dilakukan kepada peserta didik kita. Maka disitulah kita bisa dapat mengambil sebuah keputusan yang benar-benar berpihak kepada anak-anak kita. Pada koneksi antar materi yang 1, 2, dan 3, betul-betul ada hubungan yang korelasinya, di mana kita mendapatkan pembelajaran di modul ini dibimbing dengan baik oleh fasilitator dan pendamping kita bersama teman-teman pengajar praktik, serta berkolaborasi dengan calon guru penggerak lainnya, sehingga tercipta sebuah hubungan emosional yang saling menguatkan nilai-nilai yang ada di sana. Setelah itu juga hubungan perasaan kita, emosional kita dalam mengambil sebuah keputusan. Pada modul sebelumnya kita telah mempelajari dengan baik, sehingga pengambilan keputusan itu benar-benar terfokus dan terpusat keberpihakannya kepada anak-anak kita. Dari pelajaran ini terdapat kasus-kasus yang telah kita pelajari bersama, baik sesama CGP maupun teman sejawat kita di sekolah. Kita benar-benar mempelajari kasus-kasus tersebut sehingga kita terlatih dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi dalam terbimbing ini kita menjalankan bagaimana mengambil suatu keputusan yang terbaik, yang benar-benar berpihak kepada siswa, yaitu dengan mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan. Dengan belajar bersama dan berkolaborasi bersama guru, akhirnya segala kesulitan dan kendala itu kita dapat pecahkan bersama-sama, sehingga teman sejawat kita, para CGP, mampu menjalankannya dengan baik dan benar-benar mengambil sebuah keputusan yang berpihak kepada anak-anak didik. Di dalam menentukan sebuah keputusan yang terbaik, yang benar-benar berpihak kepada anak-anak didik kita, terdapat 9 langkah pengambilan
dan pengujian sebuah keputusan. Yang pertama adalah apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut. Yang kedua adalah siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, apa fakta-fakta yang relevan terhadap kasus yang ada. Dan yang keempat adalah mari kita lakukan pengujian benar salah dalam peristiwa atau situasi tersebut. Ada beberapa uji yang harus kita perhatikan. Antaranya adalah yang pertama adalah uji legal. Kita harus mengetahui apakah ada aspek-aspek kriminal atau hubungannya dengan hukum. Yang kedua adalah uji legalitas. Yang kedua adalah uji regulasi. Apakah ada pelanggaran peraturan yang ada dalam peristiwa tersebut. Dan yang berikutnya adalah uji intuisi. Berdasarkan apa? Perasaan atau situasi yang bagaimana di dalam peristiwa tersebut. Dan yang selanjutnya adalah uji halaman depan koran. Apabila kita mengambil sebuah keputusan yang sudah kita yakini benar-benar berpihak kepada anak-anak kita, bagaimana perasaan kita ketika keputusan itu diterbitkan di halaman depan koran. Dan yang terakhir adalah uji panutan idola. Kira-kira keputusan yang kita ambil ini sesuai dengan hubungannya dengan idola kita, panutan kita di situasi tersebut. Jika hasil uji tersebut salah satunya ada yang gagal, maka besar kemungkinan ini adalah sebuah bujukan moral, bukan sebuah dilema etika. Jadi jika terjadi seperti itu, alangkah bagusnya kita nggak usah melanjutkan pencarian kebenarannya, karena ada salah satu uji yang gagal. Selanjutnya poin kelima adalah jika situasinya adalah dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada kasus tersebut. Dan selanjutnya prinsip yang mana yang akan digunakan di dalam menyelesaikan masalah itu. Dan yang ketujuh, ada nggak penyelesaian kreatif yang akan kita ambil dalam penyelesaiannya yang tidak terduga sebelumnya. Dan yang kedelapan adalah keputusan apa yang akan kita ambil. Jadi di endingnya adalah keputusan yang benar-benar berpihak kepada anak-anak kita. Lalu yang terakhir adalah yang kesembilan, mari kita lihat bersama dari keputusan tersebut, apakah refleksi yang akan kita ambil dari pengambilan sebuah keputusan tersebut. Jadi dengan mengikuti 9 langkah tersebut, kita berharap dan endingnya adalah sebuah keputusan yang benar-benar berpihak kepada anak-anak kita. Dengan memiliki keterampilan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang sangat tepat, keberpihakannya kepada anak-anak kita sangat berpengaruh sehingga masa depan anak-anak kita benar-benar mendapatkan perhatian yang tepat dari guru-gurunya. Karena guru-guru yang hebat yang memberikan keputusan yang berpihak kepada anak-anak kita akan menghasilkan dan menciptakan peserta didik yang benar-benar mampu memerdekakan dirinya, baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Keberpihakan Bapak Ibu Guru dalam mengambil sebuah keputusan untuk anak-anak kita benar-benar memiliki peran yang sangat penting dalam menuju terciptanya merdeka belajar untuk anak-anak kita di ruang-ruang kelasnya. Jadi dengan adanya keterampilan kita yang kita dapatkan dalam pendidikan program calon guru penggerak pada modul 3 ini,
yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang telah saya jelaskan sebelumnya benar-benar akan memerdekakan proses pembelajaran itu di kelas, sehingga generasi yang akan tercipta nanti betul-betul generasi yang bertanggung jawab, mandiri, kreatif, inovatif, sesuai dengan konsep Merdeka Belajar, profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi materi dan kesimpulan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi motivasi besar buat diri saya serta teman-teman guru hebat, calon guru penggerak dimanapun berada, sehingga apa yang diharapkan dan dicita-citakan pemerintah untuk kemajuan pendidikan di Indonesia benar-benar tercapai dengan adanya calon guru penggerak. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.